Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faras Ibnu Budianto, selaku pembawa acara sekaligus perwakilan dari kelompok 6. Dan pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai kolaborasi lintas iman dalam merawat pengungsi Gunung Sumeru di Lumajang. Baik, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama, Muhammad Arifin Habibi, dan yang kedua, Muhammad Faras Ibnu Budianto, yaitu saya sendiri, dan yang ketiga, Muhammad Hazza Hafizo, dan yang keempat, Muhammad Zaki Kurniawan, dan yang kelima, Muhammad Haris Maula. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi ini dengan pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Mas Arifin. Kepada Mas Arifin, waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk slide-nya, saya Muhammad Arifin Habibie. Pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa latar belakang yang menjadi latar belakang pada pembahasan kali ini. Yang pada poin pertama yaitu Indonesia memiliki keragaman agama yang tinggi sehingga kerukunan perlu dijaga. Lalu poin kedua, terdapat kasus intoleransi di masyarakat dan media sosial. Poin ketiga, erupsi Gunung Semeru 2021 mendorong solidaritas lintas agama. Dan poin terakhir, relawan dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan penghayat kepercayaan bekerja sama untuk menangani eh, pada bencana erupsi Gunung Semeru 2021. Lalu untuk selanjutnya, mungkin pada proses tahap selanjutnya, tentang kembalikan kepada MC. Baik, selanjutnya. Baik, saya lanjutkan. Saya akan membacakan pada slide fokus penelitian. Yang pertama, menganalisis bentuk kolaborasi lintas iman dalam penanganan pengungsi Semeru. Yang kedua, menilai kontribusi kolaborasi tersebut terhadap kerukunan umat beragama. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada kolaborasi lintas iman, kerjasama antar agama demi tujuan kemanusiaan. Yang kedua, menurut Prasetyo, biasanya muncul spontan pada situasi krisis. Ketiga, ada kontak sosial positif, mengurangi prasangka dan memperkuat empati. Dan yang keempat, kajian BNPB dan HFI menunjukkan kolaborasi mempercepat evakuasi dan distribusi bantuan. Baik, untuk selanjutnya pada bagian metodologi penulisan, saya akan menjelaskan yang digunakan dalam analisis makalah kali ini. Yang pertama adalah kami menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Yang kedua, kami menggunakan sumber dari pemberitaan media, laporan BNPB, Kemenak, dan lembaga kemanusiaan. Dan yang terakhir, analisis yang kami lakukan adalah dengan membandingkan data dan menghubungkannya dengan konsep toleransi. Selanjutnya, pada bentuk kolaborasi lintas iman, yang pertama adalah distribusi logistik yang dilakukan oleh para relawan lintas agama. Yang kedua, pendirian dapur umum bersama. Yang ketiga, adanya pelayanan kesehatan di posko pengungsian. Yang keempat, pendampingan psikososial bagi anak-anak. Dan yang terakhir, kerjasama dilakukan tanpa memandang perbedaan agama. Silahkan.
Masuk ke pembahasan tantangan kolaborasi, kami mencatat ada 4 poin utama yang dihadapi di lapangan. Pertama, mengenai perbedaan prosedur kerja. Karena relawan berasal dari organisasi yang berbeda-beda, menyatukan standar operasional di lapangan membutuhkan penyesuaian yang cukup intens. Kedua, keterbatasan sumber daya. Besarnya dampak bencana membuat ketersediaan logistik dan jumlah relawan sempat terbatas, sehingga menuntut efisiensi tinggi dalam pembagian tugas. Ketiga, kekhawatiran warga. Kami menemukan fakta bahwa sempat muncul kekhawatiran atau resistensi dari sebagian warga terhadap bantuan yang datang dari kelompok agama tertentu. Keempat, perbedaan persepsi. Masih adanya pandangan di masyarakat mengenai sejauh mana peran lembaga agama boleh masuk dalam penanganan bencana. Selanjutnya, dampak positif kolaborasi. Meskipun ada tantangan, kolaborasi ini menghasilkan dampak positif yang signifikan. Pertama, meningkatkan kepercayaan. Kerjasama ini berhasil membangun rasa saling percaya antar pemeluk agama yang sebelumnya mungkin memiliki jarak. Kedua, mengurangi prasangka. Terciptanya interaksi sosial secara langsung di lokasi bencana terbukti ampuh mengikis prasangka negatif antar kelompok. Ketiga, menumbuhkan empati. Solidaritas kemanusiaan yang terjalin mampu menumbuhkan rasa empati yang kuat di atas perbedaan keyakinan. Terakhir, menjadi modal kerukunan nyata. Peristiwa ini menjadi contoh konkret kerukunan berbasis aksi atau bottom up, di mana harmoni tumbuh dari tindakan masyarakat di bawah bukan sekedar aturan dari atas. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Kami mencatat ada 3 kesimpulan utama dalam jurnal yang kami buat. Yaitu yang pertama, kolaborasi lintas iman berkontribusi signifikan bagi kerukunan umat beragama. Jadi semakin sering kita berkolaborasi atau bekerja sama, maka akan semakin menipiskan disparitas yang ada sehingga konflik-konflik sosial itu akan jarang terjadi. Lalu yang kedua adalah bencana menjadi ruang perjumpaan yang memperkuat hubungan sosial. Contohnya yang kami bahas adalah meletusnya Gunung Semeru. Justru itu menjadi momentum untuk kita umat antar agama ini saling uh, membantu. Lalu yang ketiga, model ini bisa direplikasi atau dibuat kembali dalam konteks keberagaman Indonesia untuk meningkatkan kohesi sosial. Selanjutnya, nah di sini kami ada beberapa sumber daftar pustaka itu dari laporan PNBP, lalu ada juga dari jurnal Toleransi dan Dinamika Hubungan Antar Umat Beragama dari jurnal Bimas Islam, ada juga dari jurnal Pluralisme dan Dialog Antar Iman dalam Masyarakat Multikultural Indonesia. Selanjutnya, demikian presentasi dari kami kelompok 6. Semoga dapat menjadi bahan penilaian. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.